Untuk mencegah penularan virus COVID-19, Muspika Kecamatan Umbul Sari membagikan masker 500 buah, gelang kuning 500, sabun cair, dan petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh warga. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan kepada warga yang baru datang dari perantauan ataupun dari luar kota yang masuk dalam zona merah dipakaikan gelang warna kuning. Untuk warga yang telah diberikan gelang warna kuning tersebut diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari ke depan. Dalam masa isolasi, nantinya petugas dari TNI dan Polri akan melakukan pemantauan setiap harinya. Jika melanggar hal tersebut, maka petugas akan membawa ke Stadion JSG untuk dilakukan karantina. Kita dari Kecamatan Umbul Sari berinisiatif untuk memakaikan gelang kuning bagi warga yang belum memakai gelang kuning. Harapannya masyarakat yang terdata di dalam ODR, dalam hal ini orang dalam risiko, orang dengan risiko itu wajib isolasi mandiri karantina sampai 14 hari. Dalam memudahkan pemantauan itu, makanya warga yang terdata tersebut kita pakaikan gelang kuning dalam artian nanti memudahkan kita untuk petugas dan satgas yang ada di desa untuk pemantauan. Barang siapa di dalam pemantauan warga tersebut masih berkeliaran dalam masa pemantauan 14 hari, maka yang bersangkutan kita sesuai kesepakatan akan kita kirim ke JSG. Tapi mudah-mudahan para warga yang dilakukan karantina dan memakai gelang kuning tersebut harapannya bisa disiplin untuk menjaga diri dan karantina di rumah, dan mudah-mudahan mereka semuanya kondisinya terpantau dengan bantuan dari pihak-pihak terkait terutama satgas yang ada di desa. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dipimpin langsung oleh Camat Arjasa, Kapolsek dan Ramil melakukan sidak di pabrik pengolahan kayu PT Moroko di Kecamatan Arjasa. Petugas langsung melakukan pengecekan SOP yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Saat ditinjau, PT Moroko telah menerapkan SOP yang benar dalam mengantisipasi COVID-19 seperti disediakannya air cuci tangan, semprotan desinfektan, serta pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kerja. Bila mana terdapat pegawai yang mengalami sakit atau suhu tubuh panas di atas rata-rata akan dipulangkan untuk berobat. Kapolsek Arjasa AKP Eko Basuki mengapresiasi PT Moroko yang telah memenuhi seluruh standar yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan. Kami Muspika, mewakili Muspika, hari ini mengadakan kegiatan istilahnya semi sidak ya ke pabrik Moroko, di mana pabrik ini memproduksi daripada triplek ya, triplek pabrik kayu, dan sekitar lebih dari 1.000 orang kerja. Kemudian di sini sesuai dengan amanat Kapolri maupun dari pemerintah daerah dan pusat, bahwa kita adakan kawasan tertib physical distancing. Kami hari ini mengecek apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ternyata kita sudah lihat tadi, mulai dari awal kita masuk sampai dengan di kantor maupun di tempat-tempat yang tertentu sudah berlaku namanya kawasan tertib physical distancing dan sudah dilaksanakan oleh pihak Moroko. Jadi alhamdulillah sosialisasi kami selama ini sudah dilaksanakan. Kemudian selain itu juga kami juga mengecek, rekan-rekan dari pers juga lihat tadi tentang limbah ya, pengolahan limbah ya. Sudah ada, kemudian sudah terlaksana dan alhamdulillah baik semuanya. Sementara itu, penanggung jawab produksi PT Moroko, Adi, berterima kasih atas pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Muspika Arjasa. Mengenai standar operasional di tengah COVID-19 ini, manajemen perusahaan tetap serius untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungannya. Bila pun ditemukan pegawai yang sakit atau memiliki suhu tubuh tinggi akan dipulangkan untuk istirahat maupun berobat.
Saya sangat berterima kasih ya atas kerjasamanya, bahwa kita ternyata bisa saling bersinergi ya dalam rangka untuk ya memerangi lah istilahnya, untuk menghindari ya virus-virus yang cukup ya membahayakan lah bagi kesehatan kita, bagi keselamatan kita ya. Tentunya dari pihak Muroko sendiri berkomitmen ya seperti apa yang sudah dianjurkan oleh pihak pemerintah daerah maupun dari Pak tadi yang dalam hal ini ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, Pak Camat ya. Tentunya semua himbauan, semua arahan itu tetap kita komit akan melakukan itu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita semuanya. Tak hanya PT Muroko, sidak juga dilakukan pada PTPN 10 unit industri bobin di Desa Jelbuk oleh Kapolres serta Dandim 0824 Jember dan Muspika Arjasa. Sidak kali ini untuk mengecek standar operasional yang berlaku pada karyawan di tengah wabah COVID-19. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Juru bicara DPC PKB Jember, Eko Imam Wahyudi mengatakan bahwa surat pencabutan dukungan tersebut sudah resmi dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB. Surat yang sudah ditandatangani oleh Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar itu juga sudah diterima oleh DPW, DPC, dan PAC. Namun untuk calon berikutnya, PKB masih belum menentukan siapa yang akan diusung dalam pilkada. Tidak menutup kemungkinan kader PKB pun bisa menjadi calon bupati. Calon yang dulu diberikan kepada Pak Joko Susanto dan juga Saudara Ayub Junaidi. Dengan adanya surat ini, kemudian nomor 2523 ini secara resmi SK yang ke Pak Joko dan juga ke Ayub Junaidi dinyatakan dicabut dan batal demi hukum. Nih, hal ini karena memang Pak Joko ini dianggap oleh partai telah mengkhianati PKB. Karena begitu dia dapat SK yang seharusnya dia segera deklarasi, tapi tidak mau deklarasi. Dan juga tidak konsolidasi. Bahkan ingkar janji atau administrasi kepada NU yang mana sudah membuat surat pernyataan kepada NU akan membina NU, tapi faktanya juga tidak dilakukan. Sebelumnya DPC PKB Jember melakukan pencabutan dukungan terhadap Joko Susanto karena dinilai melanggar perjanjian. Dengan munculnya nama calon wakil bupati yang berbeda pada rekom partai lain, di PKB ada nama Ayub Junaidi sebagai bakal calon wakil bupati. Sedangkan nama wakil di Partai Gerindra justru Ahmad Halim. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Usai sidang paripurna di DPRD Jember, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengaku sudah mendengar anggaran 400 miliar yang akan digunakan Bupati Jember untuk pandemi Corona. Halim menilai anggaran 400 miliar itu terlalu besar jika dibandingkan di Surabaya sekalipun yang hanya 190 miliar. Namun sampai saat ini ia mengaku belum menerima surat resmi dari Pemkab soal anggaran tersebut. Tapi sampai dengan saat ini kami belum tahu dalam artian mekanisme teknisnya seperti apa. Karena itu harus persetujuan gubernur. Karena sampai dengan saat ini belum ada persetujuan dari gubernur karena Jember belum punya APBD. Artinya DPRD masih belum mendapatkan surat secara resmi ya? Kalau surat belum. Tadi informal Bupati menyampaikan rencana untuk kegiatan penanganan COVID sebesar 400 miliar. Baru sebatas surat akan diluncurkan besok. Tetap menurut kami keputusannya ada di gubernur disetujui atau tidak. Tapi terkait rincian tidak tahu ya Mas ya? Belum, dengan saat ini. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirvano menjelaskan jika anggaran itu masih akan menunggu persetujuan gubernur sampai akhirnya ditetapkan. Namun Mirvano enggan menjawab secara detail soal besarnya anggaran tersebut. Bupati Jember juga tidak memberikan statement apapun dan langsung meninggalkan ruang paripurna DPRD Jember. Kita dalam situasi seperti sekarang, krisis. Kita pahamlah tantangannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu banyak. Semua penuh dengan keterbatasan. Jadi jaga supaya kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Namanya
400 M ini paling tinggi loh Pak di Jawa Timur Pak. Dan kita kan kalau dibandingkan daerah seperti Lumajang, kemudian Surabaya sekalipun ini kan jumlah pasien kita kan lebih rendah. Ini bagaimana Pak? Nah, Dengan rasionalisasi Bupati yang 4 jawab. gitu ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rapat finalisasi penanganan permanen Badan Jalan Sultan Agung Sungai Kalijompo digelar di Gedung Bakorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember pada Selasa siang. Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Surabaya dalam kesempatan ini menyampaikan 2 alternatif rekomendasi penanganan Badan Jalan Sultan Agung yang akan segera diputuskan dalam waktu 1 minggu ke depan. Dari 2 rekomendasi tersebut, Bakorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember membentuk tim yang terdiri dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Surabaya, Provinsi dan pemerintah Kabupaten Jember untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Sebaiknya begitu untuk jangka panjang supaya kita nyaman. Tapi di samping pelebaran sungai, tapi harus ada penertiban bangunan juga yang menjorok ke palung sungai tadi. Ya Pak ya, di palung sungai ada beberapa tadi rekomendasinya. Itu harus segera ditertibkan sehingga nanti Kepala Dinas SDA Provinsi akan menangani pengamanannya. Bisa memperbaiki sungainya. Jadi sungai itu bisa dinormalisasi sehingga bisa mengalir aman. Gitu. Jadi sebetulnya desain sudah siap. Bisa ada alternatif, tinggal pilih. Nah, makanya kita kumpulkan mau pakai yang mana ini. Nah, tapi sekarang Bapak Bakorwil membentuk tim supaya segera putus. Baik dari unsur balai ada, dari unsur provinsi juga ada, dari unsur dari Ibu Bupati siapa yang diutus. Itu nanti diskusi lah mana yang mau diputuskan, pertahankan pendapat masing-masing, tapi jangan terlalu lama. Kita minta 1 minggu ya Pak Bakorwil ya. Selesai itu. Dengan percepatan pembangunan jalur provinsi Jalan Raya Sultan Agung ini diharapkan bisa kembali melancarkan sirkulasi lalu lintas masyarakat, mengingat jalur tersebut merupakan jalur utama menuju pusat kota. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pandemi COVID-19 semakin berdampak kepada bidang ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Gerakan Pemuda Ansor Jember terus membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak, termasuk para pengemudi ojek online yang mengeluhkan penurunan pendapatan. Salah satu pengemudi ojek online, Dedi, mengaku saat ini orderan dari penumpang sangatlah sepi. Bahkan ia pernah tidak mendapatkan orderan satupun dalam sehari. Sebelumnya, pendapatan Dedi bisa lebih dari 100.000 per harinya, sedangkan saat ini hanya bisa membawa pulang 20.000 saja dalam sehari. Para pengemudi ojek online ini pun mengaku sangat takut terjangkit COVID-19. Namun tidak ada pilihan lain kecuali terus bekerja di luar karena satu-satunya mata pencaharian hanyalah dari ojek online. Untuk orderan sekarang sangat-sangat menyulitkan Mas. Dengan bantuan ini kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas donatur yang diberikan kepada kami. Ini berapa persen pendapatan sampean turunnya? Sekitar 90 sampai 95% itu Mas. Biasanya kita bisa mendapatkan sekitar 100 kita bawa pulang sekitar 20-25 ribu hanya segitu dalam 1 hari. Sekarang. Kalau dulu di 100 kita bisa dapat, bahkan bisa lebih. Sehari ya, bawa pulang ya? Iya. Masih untuk sementara di Jember masih belum ada program PSBB, jadi kita masih bisa menerima penumpang. Tapi untuk sementara ini penumpang sangat drastis, jadi kita hanya mengandalkan GoFood sama GoSend aja. GoFood sama GoSend? Iya. Artinya ada kenaikan tuh GoFood GoSendnya? Sangat menurun untuk saat ini. Selain itu, pengemudi ojek online berharap pandemi ini segera berakhir agar perekonomian kembali seperti semula. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Para tukang becak yang ada di sekitar Pasar Semboro ini hanya bisa duduk termenung di kursi becaknya karena memang sedang sulit untuk mendapatkan penumpang di tengah pandemi COVID-19. Di hari biasa, pendapatan para tukang becak ini berkisar antara Rp25.000 sampai Rp30.000 per harinya.
Namun saat terjadi pandemi corona, mereka lebih sering tidak mendapatkan penumpang dalam setiap harinya. Salah satu tukang becak Siswanto mengaku tidak mendapatkan penumpang selama 5 hari. Bagi Siswanto, menjadi seorang tukang becak bukanlah cita-citanya sejak kecil, karena pendapatan yang sangat tidak menentu. Sekitar 30 tahun lah. Berapa, Pak? 30 tahun. Bapak sekarang usia berapa, Pak? 67. Pak, untuk penghasilan, Pak, untuk mencari penghasilan, mudah mana, Pak? Sebelum adanya virus dan seperti sekarang sampai saat ini, Pak? Ya mudah yang dulu, kalau sekarang ini sepi, mampring, nggak ada apa-apa, banyak penumpang nggak ada. Kalau dulu Pak sehari dapat berapa kira-kira, Pak? Ya nggak bisa tentukan, kadang-kadang ya 30, 40. Kalau sekarang ini, Pak? Sekarang ini 5 hari kadang-kadang nggak muat. Lek wong cilik karepe manut Mas, tapi lek nuruti pemerintahan terus ya apa Mas? Golek penghasilan angel. Timbangan gak ono. Kan ya bingung Mas. Karepku ya gelem nganu kon ndek omah tapi ya kudu bantu Mas kok kaum cilik Mas. Lah kan mau iki narik ping pira iki? Alah gurung narik belas Mas. Sejak corona melanda, penghasilan masyarakat yang bergantung pada upah harian memang sangat turun drastis. Meski ada kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas di luar rumah, namun mereka terpaksa tetap mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Gedung Pertemuan Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Muspika dan tim kesehatan mengundang 20 mudin dari 10 desa yang ada di Kecamatan Umbul Sari. Dr. Megawati berharap para mudin menangani jenazah COVID-19 sesuai dengan standar operasional prosedur, dengan memakai masker dan alat pelindung diri atau APD lainnya. Selain pelayat juga diwajibkan untuk memakai masker dan tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Air untuk memandikan jenazah juga harus mengalir dan limbah air tidak boleh menggenang di sekitar tempat jenazah dimandikan. Selain itu, jenazah juga sebaiknya dimandikan di meja atau semacamnya dan tidak boleh di bangku seperti biasanya. Proses mengantar jenazah tidak dipikul dan sebaiknya menghubungi pemerintah atau tim medis setempat. Sedangkan jenazah yang datang dari rumah sakit tidak boleh dibuka dan harus langsung dimakamkan. Dengan sosialisasi ini diharapkan warga Umbul Sari tidak menolak pemakaman jenazah. Adapun yang kita sampaikan adalah dimohon untuk semua mudin dan ketua rukun kematian menyebarluaskan informasi bahwa korban COVID tidak boleh ditolak. Korban COVID harus dimakamkan dengan layak. Mereka harus mendapat perlakuan yang sewajarnya. Tetapi kita harus waspada, tetap menggunakan standar perawatan jenazah yang benar. Untuk semua kematian yang ada di daerah, kita harus mulai hari ini kita harus waspada. Barangkali mereka belum sempat ke rumah sakit sehingga belum sempat dinyatakan punya gejala COVID atau belum pernah dilakukan tes COVID tapi kemudian meninggal, maka untuk semua kematian kita akan melakukan perawatan jenazah sesuai dengan standar yang berlaku. Saya sebenarnya atas nama wakil dari Pak Mudin Megawangi, saya setuju. Kita sebagai mudin dan rakyat biasa tidak semata-mata patuh pada pemerintah, tapi sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk memutus mata rantai COVID-19 atau penyebaran Corona. Saya bisa menghimbau pada rekan mudin seluruh Indonesia mudah-mudahan disamakan atau melakukan sama dengan mudin yang ada di Desa Tegawangi, Kecamatan Umbul Sari, Kecamatan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Giat bakti sosial bagi-bagi masker yang dilakukan oleh ICTI dan PMI serta relawan Jember dilaksanakan di Simpang 4 Jalan PB Sudirman. Sekitar 300 masker dibagikan kepada masyarakat yang melintas.
Tak hanya bagi-bagi masker saja, anggota IJTI serta PMI juga melakukan sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19 di sekitar kita dan memberikan penyuluhan langkah apa saja yang bisa mengantisipasi virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu langkah yang paling ampuh yakni sering mencuci tangan serta menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Jadi hari ini program dari rekan-rekan IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cabang Kapal Kuda dengan PMI pertama melakukan tindakan sosialisasi terhadap menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua adalah membagikan masker secara gratis bagi masyarakat pengendara yang utamanya tidak menggunakan masker. Karena kita tidak akan henti-hentinya, baik PMI maupun IJTI, untuk mengajak masyarakat menjaga dirinya dan keluarganya secara bersama. Pertama adalah dengan memakai masker di dalam perjalanan keluar. Yang kedua, selalu menghimbau untuk selalu bersih dan cuci tangan untuk menghindari semua ini. Sementara itu, menurut Sekretaris IJTI Tapal Kuda Mahfud Sunarji, giat ini merupakan bentuk kepedulian IJTI dan PMI kepada masyarakat Jember. Apalagi di tengah pandemi virus COVID-19 ini, masyarakat masih banyak ditemukan tidak memakai masker dalam beraktivitas. Selain membagikan masker, mereka juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama peduli kepada kesehatan tubuh serta memerangi COVID-19 ini, agar tidak semakin menyebar di Kabupaten Jember. Pembagian masker secara gratis ini, IJTI bersama dengan PMI, kita ini saat ini lagi melihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menghindari pusat keramaian itu masih lemah, artinya masih rendah. Dan banyak masyarakat, terutama pengendara roda 2, yang kerap melakukan perjalanan tanpa menggunakan masker. Ini kita prihatin. Nah, oleh sebab itu, kita bersama PMI Jember ikut ambil bagian, menanamkan kepedulian kepada kita bersama, agar supaya masyarakat itu sama-sama sadar untuk menghindari COVID-19. COVID-19 bisa terhindar, bisa kita cegah kalau kita itu kompak, kalau kita itu sama-sama peduli dan sama-sama menjaga kesehatan, termasuk menggunakan masker di saat kita berkendara, berada di luar rumah. Apalagi saat ini pemerintah sudah melarang adanya pusat-pusat keramaian dan bentuk kegiatan apapun yang mengundang orang banyak. Oleh sebab itu, kita sama-sama menghimbau kepada kita semua, kepada warga masyarakat secara umum, agar supaya tetap peduli terhadap kesehatan kita, termasuk menggunakan masker. Kami dari jurnalis tidak hanya meliput, tetapi juga melakukan aksi kepedulian ini sebagai bentuk respon agar supaya kita sama-sama terhindar dari badai yang disebut COVID-19 ini. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Di tahap awal ini, Pemkab Jember memberikan bantuan beras kepada 21 kepala keluarga. Beras seberat 25 kg tersebut diharapkan bisa meringankan beban keluarga ODP yang masih dalam karantina. Pemberian bantuan menggunakan metode jemput bola. Warga yang terdata langsung didatangi oleh pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Beras bantuan ini berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang diajukan Pemkab Jember ke Bulog dalam masa tanggap darurat bencana COVID-19. Bagi warga kita yang masuk karantina di JSG selama 4 hari, warganya kita berikan bantuan beras dari stok beras kabupaten sejumlah 25,6 kg satu sak. Jadi semuanya kita bagi. Sekarang ini ada 11 kecamatan ya. Terus hari ini kita selesaikan, kita antar ke rumahnya masing-masing. Lebih lanjut, bantuan beras ini akan terus dilakukan bila mana terdapat warga baru yang masuk kategori ODP masuk dalam karantina di JSG. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Kalau yang di karantina saat ini ada 29 nih, 29. Sebenarnya tidak ada di rapid test, tidak ada yang positif rapid test, bukan corona, rapid testnya tidak ada yang positif, semuanya negatif. Namun ada yang hanya suhu tubuhnya, karena mereka itu dari luar kota semuanya, dan ada sejarah zona merah yang
daerah awal yang mereka maka mudik lah istilahnya kan sama dengan seperti itu. Himbauan kepada warganya? Ya supaya warga ini yang ada di luar kota atau keluarganya tidak usah suruh mudik supaya lebih aman dari tidak di sini juga tidak dikucilkan warga gitu ya, di sana juga tidak terkena di perjalanan dan lain-lain, supaya semuanya selamat, supaya penyebaran virus ini tidak terjadi sehingga memutus arus penyebaran virus corona. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Bambang Siswanto atau Kwang mengatakan selama beberapa hari terakhir para pengusaha Tionghoa melakukan galang dana selama kurang lebih 7 hari untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa logistik seperti beras dan minyak goreng, serta berupa alat pelindung diri atau APD, obat-obatan, vitamin, dan makanan untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Bambang menyampaikan total bantuan yang terkumpul sebanyak 6,5 ton beras dan 600 liter minyak, ditambah ratusan box APD, obat dan vitamin serta makanan. Pihaknya menyerahkan bantuan tersebut kepada Polres Jember, Kodim 0824 Jember dan pemerintah Kabupaten Jember. Bakti sosial ini sebetulnya ada kemauan dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Jember di mana untuk membantu dengan adanya wabah COVID-19. Semoga bantuan sembako ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Kota Jember. Saya kira cukup sekian. Semoga Bapak Kapolres yang bisa membantu kami dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Selanjutnya, Polres Jember akan segera melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian akan dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Kami ucapkan terima kasih rekan-rekan Paguyuban Masyarakat Tionghoa yang sudah mau menyisihkan rezekinya untuk membantu sesama. Nanti akan kita distribusikan minggu depan di awal-awal bulan Ramadan, ya mungkin H-1 ya, kita bisa distribusikan sambil mencari sasaran-sasaran yang tepat. Mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir, tapi sudah kami tanyakan dan mudah-mudahan bulan depan juga kita masih bisa membagi. Ini berkesinambungan agar bisa meringankan terhadap sesama. Terima kasih. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bantuan makanan ini diberikan oleh Gereja Eklesia Jember Jalan PB Sudirman nomor 42 kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Pendeta Doni Herianto, pandemi corona ini membuat kondisi masyarakat kecil semakin sulit. Oleh sebab itu, kegiatan sosial ini rencananya akan terus dilakukan sampai masa pandemi COVID-19 selesai. Pembagian makan siang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ini dilakukan sejak beberapa hari lalu, setiap pukul 11 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Di mana bantuan ini didapatkan dari hasil iuran dan sumbangan dari beberapa pihak, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perharinya bisa menghabiskan 60 box makanan. Ya, kami bersama kaum pria gereja melihat kondisi sekarang, kami ada inisiatif untuk menolong saudara-saudara yang terdampak COVID-19 ini. Kalau tidak, kami bisa meringankan kebutuhan mereka untuk makan siang. Karena kami mengadakan untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, semoga kami bisa melakukannya sampai COVID ini bisa mereda. Semua yang membutuhkan. Memang yang kami coba cari adalah rekan-rekan di bapak-bapak gereja, kemudian masjid online, atau siapa saja yang lewat datang juga link yang mereka sudah mengerti, mereka datang kami silakan. Semua yang membutuhkan bisa. Kami akan sediakan sesuai dengan kebutuhannya, nanti kita melihat perkembangannya bagaimana.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Anggota Badan Kehormatan DPRD Hamim diminta oleh pimpinan DPRD untuk melaporkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Penny Artamedia atas statementnya di salah satu media yang meminta agar menulis DPRD tidak menyumbang untuk penanganan wabah corona yang saat ini sedang terjadi. Menurutnya, statement Kepala BPKAD itu secara sengaja membuat masyarakat menjadi benci kepada lembaga DPRD dan hal ini sangat tidak etis dilakukan oleh pejabat Pemkab. Selain itu, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi anggaran, sebab fungsi legislatif hanya pengawasan dan mengusulkan anggaran saja. Sedangkan pelaksanaan realisasi kebijakan anggaran penanganan COVID-19 itu menjadi kewenangan dari Pemkab. Bahkan hingga saat ini, Hamim mengaku seluruh anggota DPRD sudah merelakan gajinya tidak dibayar penuh oleh Pemkab dan sudah dialihkan untuk kegiatan lain oleh Pemkab sejak tahun 2017 lalu. Oleh karena itu, David meminta kepada Polres Jember agar Kepala BPKAD diproses secara hukum dan hal tersebut juga menjadi efek jera kepada pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa. Dewan sendiri waktu itu pada pertemuan beberapa hari yang lalu itu mengajak membahas APBD itu, katanya Bupati sudah tidak boleh lagi APBD, jadi anggaran COVID itu mau dibuat perkada. Jadi kita sendiri juga kaget kalau tiba-tiba ada statement yang disampaikan Penny ini. Jadi kita bukan batasan untuk dikomentari atau dinilai oleh eksekutif, lebih-lebih hanya seorang kepala badan. Bukan level kita. Level kita adalah bupati. Kenapa? Jangan lupa bupati suruh sekolah lagi. Bahwasanya pemerintahan daerah itu ada di bupati dan DPRD. Nah, bupati ini mengomentari tentang DPRD. Ini kan segi etika birokrasi sudah sama sekali tidak betul. Jadi dengan merasa terhinanya kami sebagai anggota parlemen, ya kita laporkan sesuai dengan undang-undangan dan hukumnya berlaku. Terkait upaya pencegahan COVID-19, David menegaskan seluruh anggota DPRD sudah melakukannya melalui kegiatan partainya masing-masing. Sehingga dirinya justru mempertanyakan kembali kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh pejabat Pemkab dalam upaya pencegahan dan penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Jember. Sementara Kasat Reskrim Polres Jember AKP Frans Kambaren mengatakan sudah menerima laporan dari DPRD soal ujaran kebencian. Selanjutnya, ia akan melakukan pemeriksaan lanjutan atas laporan tersebut. Jadi benar untuk DPR tadi ke Polres laporan sudah kami terima, rencananya akan kami tidak lanjuti dan kami pelajari terkait dengan laporan tersebut. Ada beberapa proses yang harus kami lalui dan proses itu nanti perkembangannya akan kami sampaikan. Terkait laporan itu ada informasi bahwa itu sudah dipublish di publik. Nanti undang-undang atau pasal apa yang dipublish? Ini nanti kami pelajari dulu apakah undang-undang ITE atau mungkin di KUHP. Ini jadi harus dipelajari terlebih dahulu materi yang dilaporkan ini tentang apa. Penentuannya nanti setelah kami pelajari. Berapa lama kira-kira? Secepatnya. Kurang dalam itu udah. Kurang kenal. Nama Fran Dalanta kemarin. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Para petani di Kecamatan Balung tetap melakukan aktivitas seperti biasa, memanen padi di tengah pandemi virus corona. Walaupun ada aturan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19. Namun para petani tersebut mengaku terpaksa melakukan panen raya. Karena jika tanaman padi tidak segera dipanen, maka padi tersebut akan rusak dan petani akan mengalami kerugian. Apalagi kondisi harga padi saat ini belum stabil, masih mengalami naik turun sekitar Rp4.200.000 per kuintal padi basah. Pak, harga padi saat ini berapa, Pak? 42. 42. Iya. Itu kering atau basah, Pak? Basah ya. Itu basah. Iya. Seperti ini ada kenaikan apa harganya, Pak?
ada kenaikan. Sebelumnya berapa Pak? Sebenarnya 40. Sebelumnya 40. Iya. Itu per kintal. Per kintalnya. Basah ya. Kintal basah. Gitu. Iya. Nah ini gak takut Pak melakukan panen? Oh enggak biasa, enggak panen, cuma dijaga-jaga ngono. Jaga-jaga. Iya. Tapi tetap melakukan panen raya. Iya ya? panen raya ngono. Ya gimana? Ya orang tani ya gini wis. Harganya kan naik turun. Naik turun. Gitu. Iya, gimana? Mas ini nggak takut adanya virus corona seperti ini? Ya gimana ya Mas? Ya sudah ya gawe takut ya takut, cuma ya gimana Mas kalau gak dipanen? Dipanen ya palinnya rusak Mas. Palinnya rusak. Iya. Memang ini jalan satu-satunya untuk ya, penghasilan petani. Satu-satunya orang tani ya di sini Mas. Tetap melakukan aktivitas. Tetap melaksanakan aktivitas di sawah Mas. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.